Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dunir Aziza dengan PM 20424102. Jadi di sini saya sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan materi tentang hakikat kajian morfologi. Yang pertama yaitu pengertian morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mengidentifikasi unsur satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi ini terdiri dari bahasa Yunani yaitu morphe dan juga logos, yang dimana morphe ini berarti bentuk dan logos berarti ilmu. Yang kedua yaitu objek kajian morfologi, yang dimana tuh ada satu morfem. Morfem sendiri adalah unit terkecil dalam bahasa yang memiliki makna juga fungsi gramatikal, dimana morfem terbagi menjadi 4. Yang pertama morfem bebas, yang berarti dapat berdiri sendiri sebagai kata, misalnya makan, tidur, rumah. Yang kedua morfem terikat, yang harus melekat pada morfem lain untuk memiliki makna, misalnya ber, me, dan juga an. Yang ketiga morfem leksikal, yang memiliki makna sendiri, misalnya buku, lari, dan juga air. Yang keempat, morfem gramatikal, yang dimana berfungsi dalam tata bahasa tetapi tidak memiliki makna leksikal sendiri, misalnya di, ke, nya. Yang kedua, kata. Kata adalah unit bahasa yang terdiri dari satu atau lebih morfem dan memiliki makna. Yang ketiga yaitu proses morfologis. Yang pertama, afikasi, yaitu penambahan imbuhan pada kata dasar, misalnya berlari, menulis, dan juga tulisan. Yang kedua, reduplikasi, di mana pengulangan kata atau bagian kata untuk membentuk makna, misalnya anak-anak, sayur mayur. Yang kedua, komposisi, penggabungan dua kata dasar untuk membentuk kata baru, misalnya rumah sakit dan juga matahari. Yang ketiga, konversi, yaitu perubahan kelas kata tanpa perubahan bentuk, misalnya putih menjadi memutih, tidur menjadi menidurkan. Yang keempat yaitu pendekatan, yaitu pembentukan kata baru dengan cara memperpendek kata, yang darinya handphone menjadi HP, yang tadinya surat izin mengemudi menjadi SIM, yang tadinya kartu tanda penduduk menjadi KTP. Yang keempat, struktur kata, yaitu terdiri kata dasar, yang dimana kata yang belum mengalami proses morfologi, misalnya lari dan juga rumah. Yang kedua, kata berimbuhan, kata dasar yang mengalami afikasi. Yang ketiga itu kata majemuk, yang itu gabungan dua kata dasar yang membentuk makna baru, misalnya kereta api dan kaki lima. Metode dalam kajian morfologi, yang pertama metode segmentasi, yaitu metode ini adalah metode yang digunakan untuk memisahkan suatu kata menjadi bagian-bagian terkecil yang bermakna, yaitu morfem. Yang kedua, metode substitusi, yang berarti metode ini dilakukan dengan mengganti satu unsur dalam suatu kata untuk melihat perbedaan makna. Yang ketiga, metode distribusi, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis bagaimana suatu morfem muncul dalam berbagai konteks linguistik. Manfaatnya yang pertama untuk memahami struktur kata, menganalisis bagaimana kata terbentuk, dan juga mengklasifikasikan kata. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang B, konsep morfologi. Morfologi adalah ilmu linguistik yang mempelajari struktur internal kata dan bagaimana kata itu dibentuk dari unit-unit terkecil, seperti akar kata, prefiks, sufiks, and infiks. Morfologi mempelajari bagaimana kata berubah bentuk dan makna melalui proses penambahan atau pengubahan unsur-unsur tersebut. Seperti menurut Ramlan 1987, halaman 21, morfologi adalah ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatikal maupun fungsi semantik. Dan menurut Krida Laksana 1993, halaman 51, morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari form morfem dan kombinasi-kombinasinya. Bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagian-bagian kata yakni morfem. Selanjutnya, menurut Keraf tahun 1984, halaman 51, morfologi adalah bagian dari tata bahasa yang membicarakan bentuk kata. Menurut Verhaar 1996, halaman 97, menyatakan bahwa morfologi adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Menurut Rusmaji 1993, halaman 2, morfologi mencakup kata, bagian-bagiannya, dan prosesnya. Menurut O'Grady and Dobrovolsky, morfologi adalah komponen bahasa generatif transformasi atau dalam kurung TGT yang membicarakan tentang struktur internal kata, khusus kata kompleks.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang morfem dan kata. Morfem adalah satuan bentuk terkecil yang dapat membedakan makna dan atau mempunyai makna sebagai kesatuan pembeda arti. Semua contoh wujud morfem tersebut merupakan bentuk terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi kesatuan bentuk yang lebih kecil. Bentuk morfem. 1. Morfem bebas, yaitu morfem yang dapat berdiri sendiri dari segi makna tanpa harus dihubungkan dengan morfem yang lain. Semua kata dasar tergolong sebagai morfem bebas. 2. Morfem terikat, yaitu morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dari segi makna. Makna morfem terikat baru jelas setelah itu dihubungkan dengan morfem yang meliputi imbuhan dan partikel. Kata. Kata adalah satuan bentuk terkecil dalam kurung dari kalimat yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna. Kata-kata yang terbentuk dari gabungan huruf atau gabungan morfem, atau gabungan huruf dengan morfem, baru kita akui sebagai kata bila untuk mempunyai makna. Bentuk kata. 1. Kata yang bermorfem tunggal. Disebut juga kata dasar atau kata yang tidak berimbuhan. Kata yang bermorfem banyak, kata dasar yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi kata turunan. Saya akan menjelaskan tentang proses morfologik dan proses morfofonemik. Yang pertama, saya akan menjelaskan proses morfologis. Proses morfologis adalah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasar. Selanjutnya, juga membagi proses ini menjadi beberapa klasifikasi meliputi afikasi, reduplikasi, dan komposisi. Selanjutnya lagi, afikasi. Afikasi adalah proses pembumbuhan afiks imbuhan pada sebuah morfem dasar atau bentuk dasar. Proses ini melibatkan unsur-unsur dasar atau bentuk dasar afiks dan makna gramatikal yang dihasilkannya. Baik, selanjutnya reduplikasi. Kamlan menemukan bahwa proses reduplikasi atau pengulangan adalah pergaulan satu gramatik baik seluruhnya maupun sebagian, baik dengan variasi fonem maupun akhlak. Hasil pengulangan tersebut disebut kata ulang, termasuk kata menjemuk, sedangkan satuan yang diulang merupakan bentuk dasar. Komposisi kata majemuk. Komposisi atau kata majemuk adalah sebuah kata yang memiliki makna baru yang tidak merupakan gabungan makna unsur. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Kata menjemuk dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu majemuk satara dan majemuk tak setara. Selanjutnya, proses morfofonemik. Proses perubahan suatu fonem menjadi fonem lain sesuai dengan fonem awal yang dilekatinya dinamakan proses morfofonemik. Proses morfofonemik juga mengatakan bahwa suatu morfem dapat berubah bentuk dasarnya sebagai akibat pertemuan morfem tersebut dengan morfem yang lainnya. Umumnya, dalam berbagai bahasa terdapat 3 proses morfofonemik yang meliputi proses perubahan fonem, proses penambahan fonem, dan proses hilangnya fonem. Berikut adalah penjelasannya. Proses perubahan fonem. Proses perubahan fonem misalnya terjadi sebagai akibat pertemuan morfem meng dan peng dengan bentuk dasarnya, misalnya morfem mengubah menjadi meni dan meng, dan morfem perubahan menjadi peni dan peng. Apa yang terjadi pada contoh di atas adalah perubahan fonem n menjadi m, n, dan n. Selanjutnya, proses penambahan fonem. Proses penambahan fonem antara lain terjadi sebagai akibat pertemuan morfem
meng, dan peng. Dengan bentuk dasarnya terdiri atas satu suku kata. Fonem tambahannya ialah a, sehingga mengubah menjadi menge dan peng. Perubahan menjadi penge, misalnya mengebor menjadi mengebor, pengcat menjadi pengecat. Selanjutnya, proses pelepasan ponem. Pelepasan atau penghilangan ponem menjadi misalnya ketika fonem n pada peng dan peng terjadi sebagai akibat pertemuan morfem meng dan bentuk dasar yang berawal dengan fonem i, r, y, dan w, dan nasal. Contoh di bawah ini, yang pertama, meng ditambah lerai sama dengan melerai. 2. Meramalkan. 3. Meyakinkan. Jadi meyakinkan. 4. Mewakili.